Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 3 hari ke depan, mulai hari ini selalu ada tokoh-tokoh besar yang akan berdiri di panggung kita. Saat ini kita undang yang terhormat guru kita, bapak kita, sesepuh-sesepuh kita, semuanya sepuh di depan itu, untuk menyampaikan pencerahan-pencerahan politik, insya Allah akan kita bawa pulang sebagai modal bahan. Dan saya pribadi, Pak Amin saya tahun 2004 atau 2009 ikut Amin Rais Center, tapi kemudian Pak Din mendirikan MPR waktu itu, Majelis Penyelamat Reformasi. Jadi kedua tokoh ini sudah lama bersatu dalam wadah-wadah politik untuk Indonesia. Kalau Pak Kaban tentu kita sudah tahu semuanya, nggak usah saya perkenalkan. Karena satu tokoh kita yang ciri khasnya adalah rambut putih itu sudah sangat terkenal di jagat apapun ya. Oleh karena itu dengan sangat hormat, pertemuan antara Pak Din Samsudin dengan Pak Amin Rais akan dipandu oleh Pak MS Kaban. Saya yakin ini akan menarik dan wartawan masih nunggu di belakang itu. Insya Allah ini akan menjadi berita menarik besok dan mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi Partai Umat. Kami persilahkan Pak MS Kaban untuk memandu dialog ini sepenuhnya. Terima kasih Pak Kaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin sekalian, para peserta Rakernas, malam ini betul-betul malam yang betul-betul berkah untuk Partai Umat. Alhamdulillah, kenapa berkah? Karena ini betul-betul luar biasa. Pak Amin Rais sebagai Ketua Majelis Syuro kita dan Pak Din Samsudin. Ini juga adalah, kalau dibacakan kurikulum vitae Pak Amin dan Pak Din itu besok pagi nggak selesai. Kenapa? Ya karena memang Pak Amin Rais sudah sama-sama kita kenal. Kalau cita reformasi, boleh dikatakan Bapak reformasi itu adalah Pak Amin Rais. Ya, jadi kalau tidak ada reformasi kalau tidak ada Pak Amin Rais. Gitu kira-kira. Begitu juga dengan Pak Din. Pak Din ini mengantarkan banyak sekali diskusi-diskusi, forum-forum luar biasa, tokoh-tokoh, para cendekiawan-cendekiawan Muslim Indonesia. Pak Din juga sangat luar biasa, tonton 90-an, ya kan? Jadi malam ini cahaya-cahaya matahari, nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi cahaya Pak Amin Rais dan cahaya Pak Din berpadu luar biasa untuk umat. Jadi rugilah orang-orang yang hari ini tidak bergabung dengan Partai Umat. Cuman cocok. Nah, saudara sekalian, Pak Din ini tadi pagi ke Jogja. Ada acara, belum pulang ke rumah, langsung ke acara Rakernas Umat, Partai Umat ini. Besok beliau terbang ke Amerika, California, juga dalam tugas-tugas ya keumatan juga lah gitu kira-kira. Nah oleh karena itu saya sedikit agak apa Pak Din dulu, apa Pak Amin dulu kan gitu kan. Nah jadi ini malam ini saya pikir memang kita minta Pak Amin kasih pengantar lah. Kita ini kan dalam rangka mengkonsolidasi, ya kan betul ya? Mengkonsolidasi Partai Umat menghadapi 2024.
Jadi ini Pak Din nanti akan memberikan pandangan-pandangan bagaimana supaya kita tetap terus bersama-sama. Ya kan? Saya pikir dengan kehadiran Pak Din malam ini, dengan Pak Amin bersama-sama dengan kita, membuat hati kita lebih semangat lagi, lebih bergairah lagi dan yakin. Ya, nah, saya kira itu sebagai pengantar dari saya, karena paling tidak Pak Amin, Pak Din, kita sudah hampir 77 tahun merdeka. Bagaimana kekuatan politik umat Islam ini bisa memimpin dan memakmurkan bangsa Indonesia ini. Itulah kira-kira harapan kita. Barangkali Pak Amin bisa kasih pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi saya termasuk yang paling bahagia, bergembira. Ini di tengah kesibukan yang menghimpit Pak Din, masih ada waktu, tersisa beberapa jam. Beliau ke sini. Ya. Tadi Pak Din sudah mengatakan nanti jam 3 malam sudah mau ke California. Ya. Yang California, saya jadi ingat pernah satu apartemen dengan Pak Din. Ya. Itu nggak banyak diketahui orang. Ya. Nah kebetulan ada persamaan saya dengan Pak Din. Ya. Kita ini waktu belajar di Amerika, saya di Chicago, beliau di UCLA, itu supervisornya, academic advisornya itu alhamdulillah orang Yahudi, ya. Tapi nggak tengik, cuma Yahudi sajalah, ya. Namanya Profesor Leonid Binder, sudah almarhum sekarang, ya. Jadi persamaannya cukup banyak gitu. Tapi ada bedanya, beliau memimpin Muhammadiyah 10 tahun. Saya cuma 3 tahun, ya. Jadi lebih ampuh beliau daripada saya, ya. Karena saya kemudian waktu itu sering mengatakan pentingnya suksesi untuk reformasi. Begitu Pak Harto turun, saya mau ke Muhammadiyah lagi, ya. Tetap di Muhammadiyah. Kemudian sebagian mengatakan, Mas Amin, jangan kepalang basah, sudah di dunia politik, Pak Harto sudah turun, masa ya sudahlah, buat partai apa-apa pokoknya harus maju gitu. Nah sehingga jadilah waktu itu saya masuk ke gelanggang politik. Ya. Jadi sekelumit masa lalu, ya. Dan Pak Din ini pengalamannya luas sekali, jadi bisa dibilang melebihi Pak Jokowi lah ya. Pengalaman internasionalnya, ya. Jadi beliau kemana-mana bicara mengenai perdamaian dunia, mengenai segala macam lah ya. Jadi di situ memang dia mengungguli, tapi yang lain masih kalah sama Pak Jokowi. Tapi soal itu saya kira ini kita apresiasi, ya. Dan Pak Din ini ada maksudnya juga ini, ya. Ini ada yang Pak Din pun juga membaca, beliau kan cerdas sekali, ya. Jadi karena kita tampil berdua, moderatornya Pak Kaban, ini nanti kan kita siarkan, ya, sehingga orang Muhammadiyah, Aisyah, ya, itu ya sudahlah, ya partai umat saja, gitu, ya. Daripada yang nggak begitu jelas, begitu ya. Saya kira mari kita dengarkan paparan dari Pak Din. Apa saja monggo, terserah Pak. Silakan. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, jadi tentramkan hati dan pikiran, ya kan? Karena malam ini kita betul-betul dapat pencerahan dari para bintang-bintangnya Indonesia. Nah, ini penting untuk kita, ya kan? Apa yang disampaikan Pak Amin tadi, bagaimana pengalaman, lalu dan bagaimana Pak Din, ya kalau saya katakan tadi dibuka kurikulum PT nyampe besok pagi nggak selesai. Nah itulah pentingnya kita pada malam hari ini, mudah-mudahan semua kekuatan yang ada di tengah-tengah kita bisa tercerahkan. Ya kalau orang bilang selama ini ada bahasa matahari kembar, bukan matahari kembar, ini sebuah kekuatan besar untuk kejayaan Indonesia. Nah, itu.
Nah, oleh karena itu barangkali Pak Din, alhamdulillah mudah-mudahan Pak Amin, sebetulnya ini tadi sedikit ada saya singgung. Jadi pernah beberapa kiai-kiai dari Jawa Timur datang. Ya, dari Jawa Timur tuh ada dari daerah Madura, yang dia tuh suka kerjanya zikir dan salawat. Terus datang ke rumah, Pak Kaban, ini gimana Presiden Indonesia ke depan? Wah, kalau saya ditanya, saya bilang, kalau yang ideal itu, saya bilang waktu itu di Pak Amin, ini belum ada deklarasi. Waktu paling ideal di Indonesia itu NU Muhammadiyah harus gabung jadi satu. Itu nggak akan bisa mengganggu Indonesia, gitu kan? Karena dia orang NU. Siapa tuh Pak Kaban? Nah waktu itu karena saya dengan Pak Din di kami, ya kan? Itu paling bagus tuh Nurdin, saya bilang gitu. Maksudnya apa? Nurmantio, Din dan Samsudin. Tapi dulu sebelum sekarang heboh-heboh itulah gitu kan. Nah tapi alhamdulillah malam hari ini kita terbuka, mudah-mudahan Pak Din akan memberikan banyak hal kepada kita, bagaimana kita bisa membangun kebersamaan, menyatukan hati dan rasa untuk kejayaan Indonesia yang selama ini kita sebut dengan Izul Islam wal Muslimin. Barangkali Pak Din, waktu dan tempat kita berikan, mudah-mudahan bisa berjam-jam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi ja'ala fil ardi khalifah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi aqama bil madinatil ummah, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a siratal istiqamah. Yang saya hormati dan kita hormati bersama tokoh kita, tokoh Reformasi Indonesia, pendiri dan ketua Majelis Syuro Partai Umat, Bapak Profesor Dr. Amin Rais, sahabat saya Pak Kaban. Saya nggak tahu kalau beliau ikut di Partai Umat. Rupanya beliau telah memilih jalan istiqomah. Sama dengan adik saya Mustafa Nahra yang sering di rumah dan memang berawal dari MPR, Majelis Peduli Reformasi, tim tidak resmi Pak Amin waktu 2004. Saya ketua tim sukses itu, Mas Mustafa itu koordinator wartawan, maka aktif di pengajian Orbit, yang sering saya dengar ikut di Partai Umat, walaupun kalau tidak salah pernah menjadi caleg PKS, gagal, kemudian caleg PAN, gagal juga. Rupanya dia ingin memilih jalannya sendiri, jalan yang benar, yaitu Partai Umat. Memang tadi Pak Amin menyinggung pernah bersama di Los Angeles tahun 1979, beliau datang untuk postdoktoral dan memilih UCLA. Betulan promotor waktu beliau menulis disertasi di Chicago, pindah ke UCLA menjadi promotor saya, dan harus saya katakan itu berkat
KTBDC dari Pak Amin. Menulis surat ke Profesor Leonard Binder yang berada di UCLA tentang ada seorang kader Muhammadiyah, dan berkat surat itu saya sangat dicintai oleh Profesor Binder sehingga bisa menyelesaikan S3 hanya dalam 2,5 tahun ya. Dan waktu itu Pak Amin saya tawari untuk menginap di rumah, di apartemen kami karena istri sedang pulang ke Jakarta. Maka jadilah ya kami serumah 2-3 bulan ya. Ya. Kalau tidak salah saya masak untuk beliau tiap hari. Apartemennya 1 bedroom. Pak Amin silakan tidur di dalam. Maka selama 2-3 bulan saya tidur di sofa. Cuma yang menyamankan untuk didengar setiap pagi beliau baca Al-Quran. Tiap hari, tiap pagi itu. Sehingga banyak hafal ayat-ayat Al-Quran gitu. Dan oleh karena itulah lompat ya, ketika saya didukung oleh sejumlah wilayah pemuda Muhammadiyah untuk muktamar di Palembang tahun 1979. Awalnya Pak Amin tidak setuju. 89, mohon maaf, ya betul. Ya, tahun 1989 kontak tiap malam dengan Jakarta. Akhirnya Pak Amin luluh. Ya udah kalau begitu Anda mulai dari pemuda Muhammadiyah. Usul beliau yang pertama enggak usah di Ortom pemuda Muhammadiyah, langsung di majelis apa? Seperti beliau pulang dari Amerika langsung ketua majelis tablik PP Muhammadiyah, dan begitu muktamar langsung terpilih masuk di pimpinan pusat Muhammadiyah. Maka pulanglah kami bersama pulang. Beliau selesai program postdoktoral. Saya juga harus pulang untuk muktamar Muhammadiyah. Persiapan sangat singkat ya, untuk muktamar di Palembang. Yang mewakili PP Muhammadiyah ke Palembang itu Pak Amin. Maka isi sambutan beliau itu mendukung saya. Saya kira kalau tidak didukung Pak Amin yang mewakili PP Muhammadiyah, mungkin tidak mudah bagi saya menjadi ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah. Saya sengaja ungkapkan ini karena saya belum sempat berterima kasih kepada beliau. Nah, 2004 ya terus terang di hadapan ikhwan akhwat semua ya. Hubungan kami, saya tetap menganggap beliau tuh senior. Ya. Tapi karena sama-sama belajar di Amerika, juniornya agak nakal juga itu. Maka sering berbeda pendapat dalam hal-hal tertentu. Dalam kebanyakan satu pendapat, terutama semangat jihad, ya, semangat perjuangan li'izil Islam wal muslimin. Suatu subuh tahun 2004 beliau menelpon saya dalam bahasa Inggris. I request your help. Ini Amin gitu. Saya pikir Pak Amin Aziz, Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, ini Amin Rais. Beliau meminta saya ikut mendukung untuk maju. Untuk apa? Saya bilang, what for? Mar for President. Oh begitu kata beliau. M. Amin Rais untuk Presiden. Sejak itu ya saya terus terang menyediakan diri untuk membantu, walaupun sebagai wakil ketua PP Muhammadiyah tidak boleh terlibat. Maka deklarasi Mar for Presiden itu mengambil tempat di PP Muhammadiyah, dan saya ikut mendampingi ya, dan ya cukup aktif menggalang tokoh ormas-ormas Islam, artis-artis, wartawan ya, dikoordinir oleh Mustafa Nahra tadi itu untuk memenangkan beliau ya. Sayang nasib belum menjadi kenyataan.
Tapi Pak Kakban, kalau itu dialihkan ke saya sekarang, waduh sudah agak terlambat ya. Syahwat politik kekuasaan saya sudah berkurang. Ya. Nah, saudara-saudara semua, saya berniat ketika Mas Ridho datang ke rumah ya, mengantarkan sebuah map, nggak tahu apa isinya, yang jelas ada nomor 24 gitu. Saya sebenarnya sudah menyatakan diri untuk datang ke Rakernas ini, baik diundang maupun tidak diundang. Sebab saya yakin kalau saya datang tanpa undangan dapat dipastikan tidak akan diusir. Namun karena harus ke Jogja tadi, sahabat baik saya, Wakil Paus, Kardinal Ayuso, President of Pontifical Council on Interreligious Dialogues di Vatikan, mendapat Dr. Honoris Causa bersama dengan Ketua Umum PBNU dan mantan Wakil Ketua PP Muhammadiyah, kawan Pak Amin, ikut mendirikan IMM ya, Mas Sudibyo Markus. Ya, maka saya perlu datang ke Jogja, baru pulang tadi itu setelah maghrib tiba di sini itu, langsung kemari. Ya. Istri sudah WA terus. Ya, ini baju yang dibawa besok pagi apa gitu. Ya tunggu sajalah saya pulang gitu. Ya, dan sudah bertanya jam berapa selesai di Partai Umat. Ya. Waduh, saya tidak bisa jawab itu. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini pembuka tadi ya. Pertama saya ingin mengucapkan selamat ya, mabruk atas lolosnya Partai Umat menjadi peserta pemilu 2024. Saya dalam hati dan waktu Mas Tova minta ucapan selamat, Partai Umat memang hebat. Nomor 24 membawa berkat. Secara berseloroh, waktu di UMS ada sebuah seminar pramuktamar, kami mendampingi Pak Amin sebagai narasumber. Beliau begitu saya salaman, saya yang nyatakan hidup umat. Beliau bilang hidup pelita umat. Ya. Dan itu menyebar dan di banyak daerah sangat menaruh harapan ada koalisi sejati antara pelita dan umat menjadi pelita umat. Sayang takdir Allah Subhanahu wa taala ya, Partai Pelita tidak lolos. Ya ini adik-adik anak-anak muda ya. Saya dibujuk dan memang ya, saya dari dulu ditawari, Pak Amin perlu juga beri kesaksian. Saya pernah ditawari beliau 2005 untuk memimpin Partai Amanat Nasional. Saya tidak bersedia waktu itu. Diundang ke Gandaria ya. Andalah yang cocok memimpin. Ada kalimat pengantar Pak Amin waktu itu. Kita nanti tidak enak membaca di sejarah Indonesia modern ditulis ada partai kaum modernis hanya berumur seumur jagung. Maka Andalah yang cocok untuk memimpin partai ini. Maksudnya Partai Amanat Nasional. Ya saya tidak bersedia. Dan saya sebenarnya sudah membayangkan kalau saya bersedia, Pak Amin juga nanti akan keluar. Gitu. Nah, bukan karena itu. Ya. Walaupun demikian, saya sampaikan di forum ini, ya, kemarin sudah rapat MPP Partai Pelita, kita tetap eksis, berkiprah sebagai partai politik, karena legal adanya, hanya tidak ikut pemilu tahun 2024. Karena saya sudah berniat ya,
diskusi sama keluarga dan lain sebagainya. Ya. Dan hingga dengan demikian saya mundur dari ASN. Saya mundur dari PNS, aparatur sipil negara. Di kampus sangat berat sekali, tapi oleh dekan diangkat sebagai dosen tetap khusus non ASN, karena tidak ASN saja gitu loh. Karena demi untuk mendorong adik-adik kaum milenial ya, untuk berpolitik pada jalur politik kekuasaan ya. Walaupun tadi ya qadarullah. Jadi tetap Pak Amin insya Allah mungkin setelah lebaran ini ada kegiatan-kegiatan pendidikan politik ya. Kemudian penciptaan budaya politik dan ikut melakukan pengawasan sosial politik sebagaimana fungsi dari partai politik, hanya tidak ikut pemilu. Dan kami berkeyakinan nanti 30% golput pada 2019 mayoritas kaum milenial itu akan bisa kita jaring. Nanti kalau banyak nanti tablik akbar, rapat akbar partai pelita ya silakan saja nanti pada pemilu legislatif kemudian mendukung partai umat ya. Karena juga dibahas di MPP itu Majelis Permusyawaratan Partai, tentu partai yang sevisi atau hampir sama visinya gitu. Ya. Dengan partai umat mungkin nggak terlalu jauh ya. Apalagi ini banyak kawan-kawan saya yang ada di sini, termasuk Bapak Ustadz Ferdi Sambo, yang sering mengisi pengajian di rumah. Singkat saja, ya, hukuman mati ya, jangan macam. Saudara-saudara, saya kira sama ya yang dipikirkan oleh Pak Amin. Waktu itu Pak Amin nggak jelas sih waktu datang ke rumah itu. Datang ke rumah sebelum membentuk Partai Umat. Mau bertemu diterima, saya terima di rumah. Kebetulan lagi ada rapat Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, ada Mbak Wiwi, Profesor Siti Zuhro, ada Mbak Husnul Mar'iyah. Saya pikir mau mengajak bikin partai baru gitu. Kalau Pak Amin bilang waktu itu, wah langsung itu Bismillahirrahmanirrahim. Cuma yang keluar dari mulut Pak Amin, Mas Din, kita 10 apa 12 tokoh bangsa, mari kita datangi istana, minta bertemu Presiden Jokowi dan mendesak supaya dia mundur dari jabatannya sebagai presiden. Nah itu yang disampaikan. Kalau nggak mau menerima kita konferensi pers di depan istana gitu. Oh, waduh, saya terus terang nyali saya nggak setinggi itu. Karena Pak Amin mau datang ke rumah, saya kira nggak ada teman waktu itu ya, sendiri ya. Saya pikir saya udah dengar mau mendirikan partai baru. Tapi bukan itu yang keluar itu. Maka kalau itu yang dinyatakan oleh Pak Amin, ya saya sebenarnya mau menjawab, sudah menyiapkan jawaban. Ya sami'na wa ata'na. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau itu jadi mungkin wakil ketua Majelis Syuronya bukan Pak Kaban. Pasti saya nomor 2 di bawah Pak Amin gitu. Nah, saya kira sama ya, konsideran asbabuz zuhur, alasan mengapa kita harus menggunakan partai politik. Saya pribadi ya, di teman-teman kami ya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu ada 2 madhab besar. Madhab pertama, madhab revolusi. Orang kayak Egy Sujana, siapa lagi itu? Banyaklah di kami itu. Ya saya tahu di sini ada beberapa aktivis kami itu. Nah, revolusi. Ya. Bahkan dalam rapat yang menentukan itu Egy Sujana memarahi saya.
Saudara Din tidak perlu takut. Nah gitu. Saya mimpin rapat kami punya revolusi gitu. Ya saya digertak begitu ya bukan ayam sayur. Ya, kader Partai Umat jangan harus jadi petarung gitu. Saudara Egi, kalau soal takut saudara kalah dari saya. Dia agak dekat duduknya. Saya ini datang ke ibu kota Jakarta melewati 3 selat. Dari Sumbawa ke sini 3 selat. Saudara tidak 1 selat pun karena dari Jawa Barat. Bercanda sebenarnya. Kalau soal takut jangan ragukan saya. Saya tidak akan takut kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma kalau pendekatan berani seperti Pak Amin, saya belum sampai ke makom itu. Nah, ini pilihan pertama. Saya terus terang mempertimbangkan dengan banyak alasan, nggak perlu panjang di sini ya. Kalau pilihan revolusi, apakah pemakzulan presiden secara langsung ataukah lewat mendesak MPR untuk bersidang, sidang istimewa untuk menurunkan seperti yang dilakukan Pak Amin tahun 98 gitu. Maka saya memilih opsi kedua, yaitu berjuang lewat jalur konstitusi dengan ikut mendukung atau memprakarsai berdirinya partai. Terus terang Pak Amin, saya mempertimbangkan ikut berjuang di partai politik itu sudah selama sekian tahun ya. Saya mengambil peran yang suka menghimpun gerakan lintas. Saya pendiri dan sampai sekarang jadi ketua kehormatan Inter-Religious Council Indonesia. Terdiri dari 8 unsur, MUI, KWI, PGI, Parisada Hidudharma, Permabudi, Matakin, dan NU dan Muhammadiyah. Yang 5 Februari lalu kita adakan acara besar di Nusantara 4 MPR RI dalam rangka to celebrate International Day for Human Fraternity dan sekaligus World Interfaith Harmony Week. Nah, kawan-kawan itu saya lihat agak keberatan kalau saya berada di perjuangan politik. Saya dirikan Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju sebagai ketua umum, legal adanya sebagai ormas, gerakan rakyat lintas agama, suku, profesi, juga gender, dan banyak lagi gerakan lain gitu. Termasuk di kalangan ormas Islam ya. Karena pernah diamanahi sebagai ketua Dewan Pertimbangan MUI, setelah pernah jadi ketua umum MUI. Cuma sebagai ketua umum MUI itu saya jarang pakai peci gitu. Apalagi peci putih seperti Ustadz Sambo. Apalagi Mas Ridho pakai serban gitu. Padahal semua pengurus MUI itu tua-tua seperti itu gitu. Oleh karena itu ini suatu pilihan betul-betul dengan niat dan tekad, terutama ya, masih harus kita sisakan harapan perubahan bisa dilakukan lewat jalur konstitusi ya. Dan saya berkeyakinan untuk itu. Mungkin tidak bisa langsung satu pemilu ya. Paling cepat 2 pemilu. Kalau 1 pemilu nggak tahu ya, perkiraan umat Mas Ridho apakah bisa langsung tinggi ya 2024? Ya, tentu harus secara rasional, objektif ya, tidak hanya semangat ya. Kalau saya membayangkan kalau langsung sekarang 2029 ya, kita bisa berjaya ya. Nah, mengapa 2024? Khusus kaitan dengan kepentingan umat Islam. Ini sudah saya katakan sejak 2018. Sejak 2018
Setelah saya mundur dari jabatan yang dulu juga awalnya saya tidak mau, utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban. Ya, alasan utamanya karena Presiden Jokowi ingkar janji. Saya mau terima jabatan itu kalau beliau mengatasi kesenjangan ekonomi yang dialami oleh umat Islam. Tapi setelah setahun saya tagih, nggak mudah itu Prof. Ya kalau ada political will mudah. Tapi setelah itu ya buat apa? Ya, saya berada di situ dan saya mundur dan saya sampaikan, ya, kalau tidak ada perubahan politik yang mendasar jelang atau menjelang pemilu Pilpres 2024. Ya. Kalau kekuatan formal politik umat Islam atau kekuatan politik Islam formal yang diwakili oleh partai-partai politik yang ada, yang lama itu tidak mengalami perubahan dan besar kemungkinan tidak berubah, bahkan akan semakin berkurang, maka 2024 ke 2029 ya, keadaan umat Islam di pentas politik nasional ini semakin buruk. Dan 2029 pemilu dan pilpres pada waktu itu, saya tidak mendramatisasi, kekuatan politik Islam formal dalam bahasa Arab, wa ma baqiyat illa ismuha wa ma baqiyat illa rasmuha, tak tersisa kecuali nama, tak tersisa kecuali kerangka. Oleh karena itulah ini harus dimulai adanya partai politik, tapi harus berfungsi sebagai partai alternatif. Maka saya memilih tadi pembukaan itu, biasanya kalau Idul Fitri itu ya, Allahu wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Ahzab secara harfiah partai-partai politik, kelompok-kelompok yang anti Islam, yang Pak Amin pernah sebut Hizbus Syaiton, Ahzabus Syaiton, ada dalam Al-Quran itu. Nah, saudara-saudara semua, maka apa yang telah dilakukan ijtihad politik ini, banyak yang bertanya kepada saya, wah Pak Amin seperti apa, nafas semangat juangnya nggak habis-habis ya kata. Mendirikan partai umat ini suatu pilihan. Dan yang kedua, alasannya itu adalah ya, kerusakan Indonesia ini semakin menjadi-jadi. Saya membaca ada kerusakan struktural. Kerusakan struktural pada tataran struktur kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Dan itu yang terus terang tidak mudah untuk diatasi. Saya termasuk yang amanat Muktamar Muhammadiyah 2010 lakukan jihad konstitusi, karena tim pakar PP Muhammadiyah waktu itu menyimpulkan ada 115 undang-undang pada era reformasi yang bertentangan dengan konstitusi. Tapi menggugat undang-undang itu capek sekali. Satu undang-undang sampai 6 bulan. Dan baru beberapa undang-undang tentang migas kita prioritaskan tentang energi, karena ternyata sumber daya alam kita sudah dikuasai asing. 79% dunia migas Indonesia dikuasai oleh perusahaan asing. Lantaran undang-undang migas memberi kesempatan kepada mereka. Undang-undang sumber daya air, undang-undang minerba. Dan Pak Amin kemarin terpaksa saya buka ya. Saya mau sholat Jumat di Jogja, itu ada akad nikah putri mantan rektor UNI Prof. Rahmat Wahab ya, presidium kami, tokoh NU. Saya tulis itu karena saya membaca, lihat TV
ya. Lihat TV seorang pengacara muda, Pak Ziko namanya ya. Saya minta ke Mas Tova tolong cari nomor HP-nya, saya sudah bicara. Itu menggugat ke 9 hakim MK, melaporkan ke Polda Metro Jaya. Saya nggak tahu, mungkin nggak berani ya. Wah, itu bisa bisa goyang Indonesia itu. Lantaran apa yang dibacakan oleh hakim tentang sebuah keputusan berbeda dengan yang tertulis di websitenya. Wah, itu kan fatal attraction itu. Saya kemudian masuk ke 6 bulan sebelum saya menyelesaikan amanah di Muhammadiyah 2015 Muktamar Makassar, diputuskan ya, dalam rapat kita menggugat 3 undang-undang sekaligus. Sempat ada wartawan bertanya, ini kejar tayang ya Bang Din gitu. Undang-undang pertama tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar dan lalu lintas devisa, saya lupa tepatnya. Yang kedua undang-undang tentang kelistrikan. Yang ketiga undang-undang tentang penanaman modal asing. 3 undang-undang ini jelas bertentangan dengan pasal 33 itu dan merugikan rakyat, merugikan negara itu. Maka kita gugat ke sana. Cara menggugat itu saya kumpulkan pendukung Muhammadiyah, NU, majelis-majelis agama lain, dibahas oleh advokat, ya, ketua tim advokatnya almarhum Profesor Saiful Bahri. Kita antar ke MK, saya nunggu di depan loket. Tim advokat ini mendaftarkan undang-undang itu dan ada tandanya. Dan saya telepon ketua MK, Profesor Dr. Arif Hidayat, apakah mau menerima kami penggugat seperti Mahfud MD. Nah, ini bagusnya Mahfud MD ini. Nah, waktu kita menggugat undang-undang migas, kita datang sebagai penggugat, ada almarhum Kiai Hashim Muzadi, tokoh-tokoh Islam, Aim Fatwa masih hidup, diterima oleh ketua MK Mahfud MD di sebuah ruangan dengan mengajak 8 hakim MK yang lain. Kita kaget itu. Enggak seperti itu kalau menggugat. Maka saya sampaikan kepada ketua MK belakangan berikutnya itu, Prof. Oh, enggak bisa Pak Din. Saya ada rapat gini ya, enggak apa-apa. Saya pinjam tempat untuk konferensi pers. Kami diizinkan konferensi pers di salah satu ruang MK. Pendaftaran konferensi pers ada jejak digital. Tunggu biasanya 3 bulan sudah dipanggil untuk sidang pertama. Sampai setahun tidak dipanggil-panggil. Tahu-tahu Patrialis Akbar, saya sudah sering lihat beliau, Pak Ketua, itu tidak ada itu pendaftaran Muhammadiyah. Tahu-tahu bertemu dengan ketua MK di bandara, Prof Din, itu enggak ada tuh pendaftaran. Duh, saya lihat sendiri dan ketua MK menyilakan kami untuk berkonferensi pers. Berarti ini masuk angin. Saya kaitkan dengan kejadian PP Muhammadiyah diterima beraudiensi oleh Presiden Insinyur Joko Widodo. Atau enggak usah pakai titel ya. Nah, oleh Presiden Joko Widodo. Nah, ya, tidak juga disingkat Jokowi, Joko Widodo. Yang ingat nggak di gambar beliau menerima dengan pakaian militer itu? Ada ya? Ya, pakaian militer. Saya ditanya wartawan, saya jelaskan tadi Presiden memakai pakaian militer. Kalau saya tahu seperti itu, saya mau pakai pakaian tapak suci, saya bilang. Saya yang menyampaikan, Bapak Presiden, untuk diketahui Muhammadiyah mengajukan judicial review 3 undang-undang sekaligus. Do you know what was his answer? Tapi timingnya tidak tepat, Prof. Saya sebagai pembelajar politik langsung intuisi politik saya mengatakan ini bakal masuk angin. Gugatan ke MK itu. Timingnya tidak tepat, Prof. Ini kalau ada rekaman saya mau buka itu. Maka kawan-kawan PP yang lain tidak saya kasih tahu. Ini bakal mendapat masalah.
dan ternyata sampai sekarang nggak pernah dibahas oleh MK. Dan saya patut menduga, bahasa hukumnya begitu ya, karena adanya intervensi presiden terhadap Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk tidak berpanjang ya, saudara-saudara semua, jadi kerusakan baik struktural maupun kultural ini luar biasa rusaknya bangsa ini. Maka kalau ini berlanjut, tidak ada intervensi, tidak ada interupsi dari kaum ya, penegak kebenaran dan keadilan, itulah yang saya katakan tadi. Mungkin 2029, nggak tahu kalau Pak Kaban masih hidup apa tidak ya. Saya sudah 64 tahun, jalan 65, 2029 mungkin tidak lagi berada di dunia ini. Saya tidak ingin menangis dari alam barzakh. Banyak dari kita tidak ingin menangis dari alam barzakh karena gagal menunaikan tanggung jawab. Dan khususnya yang pernah diamanahi amanah di pergerakan Islam, kita gagal menunaikan amanah, membiarkan umat ini, istilah saya, dan saya dibully oleh kiri kanan para kaum bazar itu. Umat Islam merasakan keterpurukan, ketertekanan, dan ketertuduhan. Seperti pada isu radikalisme segala macam itu. Saya terus terang dibully, tapi nggak ada yang membela saya itu. Ya, seolah-olah saya mengada-ngada dengan itu. Saya bilang perasaan. Sebagai ketua Dewan Pertimbangan MUI, hasil rapat bersama ormas-ormas Islam, keterpurukan, panjang ceritanya, ketertekanan terasakan, ketertuduhan, sedikit-sedikit radikal. Kenapa radikal sedikit-sedikit? Kata Cak Lontong, kali-kali saya dengar. Nah, ringkas cerita, saya ingin simpulkan Pak Kaban, perlu ada kekuatan, walaupun tidak disebut dalam satu kalimat frasa khusus dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, tapi ada dasar Al-Quran dan Al-Hadis. Apa yang disampaikan oleh Pak Amin, selain kita melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, paham ya? Menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran, itu banyak disebut oleh Al-Quran dalam ayat-ayat istilah seperti itu. Maka Muhammadiyah dengan Ali Imran 104 merasa itulah misi, tugas mulia untuk dilakukan, ya, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Nah, ternyata sekarang lebih hebat dari itu yang harus kita tegakkan. Al-amru bil adli wan nahyu aniz zulmi. Bahasa ringkasnya amar adil, nahi zulum, amar ma'ruf, nahi mungkar. Mau disederhanakan, amar adil menegakkan keadilan, wan nahyu anil mungkar, nahi zulum mencegah kezaliman. Ini sangat-sangat urgen sekarang ini. Kalau Partai Umat menjadikan itu sebagai apalah, ideologi perjuangan, sekira benar adanya, urgen adanya, dan ini harus kita lakukan. Maka terakhir saya menaruh harapan kepada Partai Umat yang alhamdulillah lulus apa lolos ya? Hampir tidak ya. Ya, itu apa namanya, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi jangan menganggap Partai Pelita enggak lolos tidak diberkahi. Selalu ada hikmah. Saya pribadi yang merasakan hikmah itu. Saya pribadi yang merasakan hikmah gitu. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang pada kita,
para hambanya yang berniat, bertekad, berjuang untuk agamanya gitu. Adalah, nggak usah saya jelaskan. Tapi ya jangan kemudian menjadi partai politik baru mendaftar lagi 2029. Ingin kita kita tampilkan, dan mungkin nanti di lapangan silakan berhimpitan dengan partai umat gitu ya. Ya. Tidak untuk menang pemilu karena tidak ikut pemilu, tapi untuk menjadi kekuatan amar ma'ruf nahi mungkar dan amar adil nahi zulum tadi itu gitu. Ini baru segera, mungkin mulainya nanti bulan Mei ya, bulan Juni, dan oleh karena itu ya tolonglah kalau ada kawan-kawan di bawah nanti itu bersamaan, saya nggak tahu menurut adik ART-nya banyak ada persamaan atau ada perbedaan ya. Mungkin gayanya saja agak beda ya. Gaya apa namanya? Gaya perjuangan agak beda. Dan bagaimana memenangkan pemilu yang lapangannya tidak baik-baik saja. Apalagi mohon maaf nih, ini saya bicara sebagai pengamat politik juga nih. Ini di awal KPU sudah seperti itu ya. Dan berbagai, saya jadi khawatir juga ini. Karena terhadap hasil Pilpres 2019, saya membuat pernyataan yang kritis terhadap putusan MK. Bahkan ikut mendukung kawan-kawan ilmuwan di kampus termasuk dari UI untuk adanya eksaminasi legal terhadap keputusan MK, dan apalagi tidak dijadikan pertimbangan betul. Ternyata bukan 700-an, 1023 petugas yang wafat. Sewaktu itu saya mengambil prakarsa mendirikan saya lupa namanya ya, Aksi Masyarakat Peduli Tragedi Pemilu gitu. Dan waktu itu baru dikumpulkan 5 bukti. Waduh, itu gawat itu. Kalau itu dipersoalkan bisa batal demi hukum hasil pemilu itu gitu. Tapi sudahlah ya. Nggak tahu kalau mau dibuka ada novum baru lagi nanti gitu. Bagaimana Mas Ridho dan kawan-kawan? Ya, ini banyak para pengamat politik. Saya juga ada pengalaman di politik praktis kekuasaan dulu. Karena ketua Litbang partai berkuasa ya. Ya. Sudah mau menikmati kekuasaan ada reformasi gitu. Ya, inilah yang dipropori oleh Pak Amin gitu. Ya nggak jadi kita tuh di akhir Soeharto waktu itu. Ya. Nah tentu ada logikanya sendiri. Ya. Hanya pesan terakhir, ya, sebagai kekuatan partai politik, apalagi menggunakan nama umat, M-nya double ya. Umat, kemudian tulisannya harus besar, bukan umat U besar. Oh iya, karena partainya besar juga ya. Ini saya nggak tahu ilmu kotak-katik ya 24 ini, jadi bagus gitu ya. 24 ya, paling tidak harus kerja 24 jam sehari semalam. Ambil hikmahnya. Apalagi 24. Oh, emas 24 karat. Tapi kerudung wanita partai umat karatnya luntur itu. Enggak terlalu terang. 24 apa lagi? Wah, luar biasa ya. Ilmu otak-atik boleh, tapi kalau saya slogannya ya, partai umat memang hebat. Nomor 24 membawa berkat. Berkat dari barokah, sabatul khair, menetapnya kebaikan-kebaikan yang Anda bawa semua dalam perjuangan ini. Kalau betul-betul tulus, ikhlas, ada ziyadatul khair, tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya Pak Amin Rais, Mas Ridho, Pak Ka'ban, kalau mau diundang nanti pas kampanye ya boleh juga ya. Ya, nggak usah ceramah, duduk-duduk aja. Ya,
Kalau mau disuruh baca doa ya cukup juga kan. Silakan. Ya. Walaupun putra saya Pak Amin, saya bisikan beliau, Farazandi Fidinansyah, Andi dipanggilnya, masih menjadi wakil sekjen Partai Amanat Nasional. Sekaligus menjadi ketua DPD PAN Jakarta Selatan. Dan sekarang dia menjadi anggota DPRD DKI. Waktu bapaknya diketahui mendirikan Partai Pelita, datang, Pak, gimana aku Pak? Terserah kamu. Tapi ini saya buka di sini. Ketika dia mau ikut terlibat di perjuangan politik, Andi, Papa tidak akan membantu-bantu. Saya tidak pernah membantu itu. Wah, ini belum dana untuk spanduk ya cari aja sendiri. Dan yang kedua, jadilah politisi sejati. Jangan melanggar hukum negara dan apalagi hukum agama. Ini saya ulang-ulang depan umum. Ya, termasuk ketika Muhammadiyah Jakarta Selatan kumpul di rumah mendukung dia. Ini amanat saya. Kalau kamu melanggar hukum negara apalagi hukum agama, bapak kamu yang akan mengantarkanmu ke polisi. Saya ingin menerapkan sabda Rasulullah SAW, jika Fatimah mencuri, la qata'tu yadaha, pakai fi'il madhi, aku akan potong tangannya. Pernah keluarga-keluarga itu benar nggak ngomong begitu? Ya, Bismillah. Jadi saya ingin lahir partai-partai politisi sejati ya, dari kader-kader umat ini, apalagi dari kandungan partai umat yang menggunakan istilah umat. Saya kira demikian, Pak Ka'ban, Pak Amin. Sebenarnya saya ingin dengar beliau, tapi saya mohon maaf sekali, harus segera pulang, nanti jam 3 harus ke airport ya. Oh, tidak ada lagi ya. Ada konferensi di California State University ya, tentang ini Pak Amin, Hizmet Movement, Fethullah Gulen Movement. Saya kaget juga, ini sebuah gerakan yang sedang berseberangan dengan Erdogan. Tapi Amerika kampusnya mau membicarakan dalam sebuah konferensi internasional. Dan saya akan berada di Los Angeles 2 hari ya, bertemu dengan umat di sana. Nanti akan saya ceritakan. Pasti ada pertanyaan. Ini ada yang ngambil foto nggak ini? Wah, begitu keluar foto ini pasti ada yang bertanya gitu. Antara yang simpati sama yang sinis. Paling yang sinis, wah sekarang sudah akur lagi ya sama Pak Amin. Saya bilang memang sejak kapan tidak akur, dari dulu akur terus. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita kasih aplaus yang lebih meriah. Ya, alhamdulillah beberapa hampir setengah jam Pak Din menyampaikan pengalaman dengan Pak Amin, dan juga menyampaikan tentang apa yang harus dilakukan, apa yang akan beliau lakukan dalam konteks pendidikan politik, penciptaan kultur politik dan pengawasan politik, dan juga mengingatkan kita bahwa mesti ada sebuah kekuatan politik ke depan ya, sebelum tahun 2029, dan jangan sampai kekuatan politik Islam ini hanya tinggal nama, karena kita sekarang sedang berhadapan dengan adanya kerusakan-kerusakan yang sifatnya struktural dan kultural. Tapi perjuangan kita harus tetap perjuangan konstitusional, jangan melawan hukum negara dan juga jangan melawan hukum agama. Nah, itu adalah poin-poin penting yang disampaikan oleh Pak Din Samsudin. Barangkali Pak Amin ada tambahan tuh. 1 menit saja ya. Jadi kita sudah melihat paparan dari Pak Din ini, bagaimana
keadaan negara kita ini. Mungkin bisa panjang. Tapi yang praktis adalah bahwa sesungguhnya kita semua ini asalkan ikhlas untuk menegakkan agama Allah. Mungkin jalannya berbeda-beda, nuansanya agak lain di sana sini, tapi tetap muaranya adalah sama. Ya. Jadi nilai kalimatillah hiyal ulya. Ya. Kemudian yang praktis, semampang pelita belum ikut pemilu, ya, jadi tentu sebaiknya dibuang saja suaranya ke Partai Umat. Ya. Bukan dibuang, saya cabut dibuang atau seperti itu, dilimpahkan, ya. Atau dipinjamkan, ya. Jadi maaf, nanti kalau ini diedit ya, yang dibuang nanti dihilangkan ini, ya. Jadi dilimpahkan atau dilimpahkan lah, ya. Nah kemudian tadi catat, bahkan kalau nanti kita kampanye, Pak Din akan datang. Nah, tidak ikut berpidato, tapi ikut berdoa. Lebih penting itu berdoanya. Ya. Jadi demikian Pak Din, selamat jalan ke Amerika untuk ibadah juga. Mudah-mudahan pulang dengan selamat. Hanya Mas Din, ini kita ada semacam ya. Kalau kita punya sense of urgency, ya, sense betapa waktu itu memang sudah mepet sekali, ya. Memang kalau sampai yang menang pemilu itu apa yang dimaui oleh oleh Pak D sekarang ini, ya, diarahkan ke rambut putih dan lain-lain, ya. Kemudian memang mungkin ya, yang saya khawatirkan atau sebagian kita khawatirkan itu bisa jadi kenyataan. Ya. Hanya kita akan makin rapat ke RRC, kemudian 10 juta teman-teman Tionghoa di sini akan jadi agen politik Lebensraum ekspansi Beijing ke Indonesia, dan waktunya itu mungkin hanya dalam hitungan tahun. Ya. Tetapi kata kunci Pak Din, kalau kita itu satu, apa yang bisa kita kerjakan? Ya. Jadi mumpung ini political Islam masih hangat sesungguhnya. Ya. Yang saya katakan dulu ketika pilpres terakhir yang dulu itu, ya, pileg yang terakhir, ternyata kalau PAN, PKS, PKB, dan P3, ya, ditambah Partai Bulan Bintang, ya, itu kalau dijumlah itu masih 29,5%. Lihat hasilnya. Ya. Nah, kalau kita berdiri itu lihat PDIP, gimana adikku PDIP, karena di bawah jauh tuh. Ini bisa kita ulangi lagi insya Allah. Ya. Asal ada persamaan, orkestranya itu lagunya dari Al-Quran, ya, tentu juga Pancasila dan lain-lain, di mana kita hidup di Indonesia ini. Tapi jangan pernah khawatir, ya. Jangan pernah kita sampai putus asa. Ya. Jadi inilah saya kira Pak Din, ya, kita terus akan bergerak ke depan, ya. Dan anytime please open your house, the door of your house to receive some of our cadre, ya, untuk dikasih pengarahan-pengarahan dari beliau ini, ya. Sekretaris Majelis Syura ke rumah terus. Nah, makanya itu, alhamdulillah, ya. Dan kasih pengajian, ya. Saya saja catatan saya mudah-mudahan bermanfaat malam ini, ya, dan akan selanjutnya apa acaranya? Selanjutnya acaranya apa? Ini ditutup sudah, ya? Ya sudah Anda tutup, ya. Terima kasih. Ya, jadi barangkali saudara sekalian sudah
cukup waktu barangkali untuk closing dari Pak Din kita minta. Banyak yang mungkin atau telah bertanya pembentukan partai baru di kalangan umat Islam ini mengganggu ukhuwah Islamiyah atau justru mengurangi kekuatan partai-partai Islam dan partai-partai berbasis masa Islam. Jawaban saya, dan silakan diikuti, ditiru ya. Justru ya, sebagaimana Pak Amin terakhir tadi, kebersamaan, persatuan dan kebersamaan partai-partai Islam dan partai-partai berbasis masa Islam, namanya sudah disebut tadi itu sudah tidak bisa lagi. Saya pribadi mengalami 3 kali gagal. Jelang 2009 saya teriakan agar partai-partai Islam duduk bersama membangun koalisi strategis. Tidak perlu merger, membangun koalisi strategis tentang hal-hal tertentu. Dikumpulkan, datang ke PP Muhammadiyah, datang ke CDCC. Hanya satu partai yang berkeinginan, Partai Bulan Bintang. Tapi sayang tidak ada wakilnya di DPR sana. Kali kedua jelang 2014 ya, ingin kita gabung lagi, rapat berkali-kali, terakhir juga gagal. Padahal ini amanat Forum Ukhuwah Islamiyah MUI. Saya pimpin rapat-rapatnya, gagal lagi. Kali ketiga sebagai ketua Dewan Pertimbangan MUI, dalam pidato resmi tertulis, ada bukletnya, di Kongres Umat Islam Indonesia di Bangka Belitung, kalau tidak salah 2020. Usulan saya agar Kongres Umat Islam Indonesia memutuskan berdirinya Partai Islam Tunggal. Kalau itu disepakati, seluruh ormas Islam bertanggung jawab, dan bila perlu partai-partai ada kemudian cara sukarela untuk bergabung. Ternyata saya pantau di hasil itu hilang itu kalimat itu. Maka partai baru bukan mengurangi, tapi dengan catatan Pak Amin, dulu yang kita inginkan jika partai pelita itu, kalau besar di antara partai-partai Islam, ajaklah partai-partai lain bergabung. Itu kita cari mekanismenya nanti. Kalau gagal setelah 3 kali pemilu, partai Islam baru ini gagal untuk menjadi terbesar di antara yang lain, mohon maaf, saya mengusulkan untuk bergabung ke partai-partai lain. Itulah persatuan Islam, persatuan umat Islam dan ukhuwah Islamiyah lewat jalur politik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjuangan kita ini. Maka luruskan niat, mantapkan niat, luruskan niat berpolitik atau berjuang lewat jalur politik sebagai muslim. Mohon maaf pada non muslim, niatkan untuk ibadah dan dakwah. Ya saya tahu nggak ada tepuk tangan karena nggak setuju. Memilih perjuangan dalam atau lewat jalur politik, niatkanlah dengan tujuan ibadah dan dakwah. Bahwa kemudian bisa menjadi anggota legislatif, eksekutif, itu efek samping. Jangan jadikan tujuan utama. Saya nggak tahu kawan-kawan semua. Kalau Anda berniat seperti itu membantu agama Allah, in tansurullah yansurkum. Jika kamu membantu agama Allah, niat seperti itu, insya Allah Allah akan membantu kita. Masih belum selesai. Niat beribadah dan dakwah untuk apa?
li'izzil Islam wal muslimin, untuk kejayaan Islam dan umat Islam di Indonesia. Tambah Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Karena seperti Muhammadiyah, negara Pancasila sebagai darul ahdi wasyahadah. Saya tularkan niat ini untuk menjadi bagian dari niat saudara-saudara. Ini panggilannya apa Pak? Oh sahabat. Kalau Pak Amin dulu mengenalkan saudaraku. Nah, ini enggak boleh saudara kita. Apa? Apa? Saudara dan sahabatku semua. Terima kasih. Selamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya kira saya tidak perlu membuat kesimpulan. Yang jelas Partai Umat nomor 24 hebat, insya Allah dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diskusi hari ini yang dihadiri oleh Ketua Majelis Syuro dan Pak Din Samsudin. Insya Allah kita semua membangun kekuatan umat dengan niat ibadah, dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Insya Allah akan dapat ridha Allah. Allahu Akbar. Kita sama-sama baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Din.